Halo guys, kembali lagi di channel Mager Santai. Kali ini saya akan membahas film berlatar belakang pada Perang Dunia Pertama, mengisahkan sebuah kompi tentara Inggris yang berjuang mati-matian di garis depan pertempuran menghadapi ganasnya serangan Jerman. Lalu apakah mereka berhasil selamat dari peperangan tersebut? Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Film berawal di musim semi 1918. Tentara Inggris mendapat kabar kalau Jerman akan melancarkan serangan di pertahanan bagian utara Prancis. Setiap kompi prajurit bertugas menjaga parit tersebut secara bergantian. Senin 18 Maret 1918 di San Quentin, Prancis Utara. Seorang kapten yang bernama Stanhope akan memimpin pasukannya bertugas menjaga parit selama 6 hari ke depan. Stanhope akan dibantu oleh Letnan Osborne, Trotter, dan Letnan 2 Hebert. Para prajurit segera menuju ke medan perang dengan harapan mereka bisa kembali dengan selamat. Di sisi lain, seorang perwira muda yang bernama Raleigh baru saja tiba di markas tentara Inggris di Amiens, Prancis. Kemudian Raleigh meminta pamannya yang merupakan seorang jenderal agar ditempatkan di kompinya Stanhope. Sang paman mencoba memperingatkan Raleigh kalau pasukan Stanhope akan menjalani pertempuran sengit. Mendengar itu, Raleigh tidak masalah karena tujuannya ke Prancis memang untuk berperang. Stanhope terheran mengapa semua persediaan amunisi malah dibawa kembali ke markas. Lalu Osborne menemui Kapten Hardy, pemimpin kompi yang mereka gantikan. Hardy memperingatkan kalau Jerman telah mengirim tentaranya dalam jumlah besar ke medan perang. Osborne yang menyadari bahaya akan datang, dia lalu mengecek kondisi pertahanan Jerman yang hanya berjarak 60 meter dari posisi mereka. Sedangkan Stanhope memerintahkan pasukannya untuk memperbaiki tembok parit sebelum serangan datang. Tapi naasnya mereka hanya menyisakan 500 buah granat dan 115 peluncur yang sudah berkarat. Sementara itu, Raleigh sudah tiba di Quentin dengan diantar sebuah mobil. Raleigh melanjutkan berjalan kaki menuju ke parit bersama prajurit yang lain. Sesampainya di bunker komando, Raleigh disambut dengan ramah oleh Osborne. Raleigh memberitahu jika dirinya telah mengenal Stanhope. Namun Osborne memperingatkan kalau kepribadian Stanhope sudah berubah akibat tekanan yang diterima selama peperangan. Para prajurit masih memperbaiki parit hingga malam, sementara Stanhope juga mengawasi pertahanan Jerman. Saat kembali ke bunker, dia langsung kaget melihat Raleigh ada di sana. Raleigh pun memberitahunya bahwa dia kesini mengikuti ajakan Stanhope saat masih di kampung. Saat makan malam, Stanhope menyuruh Raleigh untuk belajar dari Trotter yang akan bertugas mengawasi para prajurit. Trotter pun mengajari Raleigh cara menggunakan fire gun untuk berbagai situasi. Raleigh pun sangat antusias karena baru pertama kali ia turun ke garis depan. Dia juga diajari cara memakai senapan mesin otomatis yang langsung mengarah ke wilayah musuh. Kemudian Trotter menunjukkan Raleigh ke tempat persembunyian para sniper. Tempat itu adalah wilayah terluar dari parit pertahanan. Di bunker, Stanhope bercerita kepada Osborne tentang hubungannya dengan Raleigh. Dulu ia pernah pacaran dengan kakaknya Raleigh yang bernama Margaret. Stanhope mengaku pada Margaret kalau dirinya menjadi pasukan khusus. Namun nyatanya dia hanyalah seorang pemabuk yang mentalnya lemah akibat peperangan. Ia tidak ingin Margaret tahu tentang kondisinya saat ini. Tanggal 19 Maret 1918, Stanhope pura-pura tangguh ketika mengecek kondisi pasukannya. Tak lama kemudian ia disuruh menghadap kolonel. Di tempat kolonel, dia mendapat kabar kalau pasukan Jerman akan memulai serangan 2 hari lagi. Serangan Jerman sangat sulit bisa dibendung. Tapi markas pusat malah memerintahkan Stanhope dan pasukannya untuk bertahan mati-matian karena mereka tak akan mendapat bantuan. Sementara itu, di hari pertama Raleigh menjabat sebagai perwira muda, ia terlihat gugup dalam menjalankan tugasnya. Well done, Evans. Sebelum kembali menjalankan tugas, tak lupa Raleigh menulis surat kepada Margaret.
kalau dia telah sampai di garis depan dan bertemu dengan Stanhope. Kemudian Stanhope memberitahu Trotter dan Osborn apa yang akan terjadi. Selain itu, Marcus juga menyuruh memasang kawat berduri kedua sisi terdepan untuk memperkuat pertahanan. Ketakutan dan mental yang melemah membuat Stanhope berhalusinasi. Ia melihat sekelompok cacing keluar dari bunker. Untuk mengatasinya, dia harus menenggak minuman keras. Ketika Raleigh hendak mengirim suratnya, dia langsung dihentikan oleh Stanhope yang berdalih bahwa suratnya harus diperiksa sebelum dikirim. Padahal yang sebenarnya dia takut Raleigh memberitahu Margaret tentang kondisi dia yang sebenarnya. Sore harinya, Stanhope dipanggil oleh kolonel. Kali ini pasukannya mendapat tugas untuk menculik tentara Jerman esok hari. Tak disangka, kolonel malah menunjuk Raleigh dan Osborn yang akan memimpin misi ini. Keputusan kolonel membuat Stanhope merasa bersalah, apalagi saat melihat Raleigh dan Osborn. Ketika Hebert akan meninggalkan Paris dengan alasan dia butuh pengobatan, emosi Stanhope memuncak. Karena Stanhope tahu kalau Hebert telah berbohong, dia pun tak mengizinkannya dan memaksa Hebert tetap bertahan dengan melawan rasa ketakutannya. Lalu Stanhope pun bercerita kalau dirinya juga dihantui ketakutan setiap hari. Bahkan tidak ada seorang pun di sini yang tidak takut mati. Setelah itu, Stanhope memberitahu Osborn bahwa dia dan Raleigh harus memimpin 10 prajurit untuk melakukan serangan ke pertahanan Jerman esok hari. Hari Rabu 20 Maret 1918. Persediaan amunisi dan makanan dari kolonel sampai di pagi hari. Stanhope dan kolonel juga mengecek lokasi yang akan diserang. Di sana, Stanhope menyarankan kolonel mengubah waktu serangan menjadi malam hari, mengingat mereka masih kekurangan pasukan dan amunisi. Namun kolonel malah menolak, karena malam harinya para perwira tinggi akan mengadakan pertemuan dan makan malam. Mendengar itu, Stanhope sangat kecewa karena para atasannya lebih mementingkan acara yang gak penting daripada nyawa pasukannya. Osborn yang menyadari kalau pasukannya sengaja dikorbankan dan kemungkinan akan mati dalam penyerangan. Ia menyapa prajuritnya seolah-olah itu adalah pertemuan terakhir mereka. Osborn lalu menulis surat untuk istri dan anak-anaknya. Namun akhirnya dia bakar karena ia tak sanggup mengabari keluarganya. Begitu pula dengan 10 prajurit yang terpilih. Mereka begitu putus asa membayangkan kalau hari ini bisa menjadi hari terakhir mereka. Singkat cerita, esok hari pun telah tiba. Osborn bersama Raleigh menuju sisi terdepan dengan diiringi doa dan semangat oleh para prajurit. Raleigh yang sebelumnya sangat antusias untuk ikut berperang, mendadak mulai gugup menyadari kematian ada di depannya. Stanhope yang berada di sana juga memberi semangat, berharap misi ini akan berhasil dan mereka kembali pulang dengan selamat. Dan akhirnya misi pun dimulai. Mereka pun merangkak perlahan untuk menghindari sniper musuh. Namun akhirnya ketakutan Raleigh memuncak dan membuat dia muntah. Tak lama kemudian tembakan artileri Inggris membombardir pertahanan Jerman. Beberapa prajurit harus tewas akibat berondongan senapan mesin. Sedangkan Raleigh yang telah menerobos parit musuh berhasil menculik seorang prajurit Jerman. Lalu mereka pun segera kembali dengan serangan balasan dari Jerman. Raleigh dan beberapa prajurit yang membawa tentara Jerman berhasil kembali. Namun sayangnya Osborn harus tewas saat berusaha menolong prajurit yang terluka. Tentara Jerman yang diculik diserahkan kepada kolonel untuk diinterogasi. Lalu kolonel pergi ke bunker untuk menanyakan jumlah prajurit yang gugur. Namun Stanhope dan Raleigh hanya menanggapinya dengan tatapan sinis. Mereka berdua masih meratapi kematian Osborn. Ketika kolonel meninggalkan parit, semua prajurit juga tak menghiraukan kolonel. Malam harinya Stanhope masih berduka atas kematian Osborn. Namun Hebert malah mabuk dan membicarakan wanita. Seketika emosi Stanhope memuncak, bahkan Raleigh juga kena amarahnya.
You think you're the only man who cares? Oh, you drink. Stanhope marah-marah karena ia merasa sangat bersalah yang tak mampu melindungi prajurit-prajuritnya yang sudah gugur di medan pertempuran. Sebenarnya dia juga malu dengan sikapnya seperti ini dilihat oleh Raleigh, adik dari wanita yang dia cintai. Kamis 21 Maret 1918, semua prajurit telah memasang kawat kedua sisi pertahanan. Ketika mentari pagi belum bersinar, Stanhope dan pasukannya sudah bersiap-siap di posisinya masing-masing. Begitu matahari bersinar, pasukan Jerman memulai serangan. Tembakan artileri Jerman yang tiada henti membuat mereka hanya bisa bertahan dan berlindung di dalam parit. Hingga Raleigh mengalami cedera parah di bagian punggungnya. Melihat itu, Stanhope langsung membawanya ke dalam bunker. Meski terluka, Raleigh masih berusaha bertahan. Sementara Stanhope sangat khawatir dengan kondisi Raleigh yang semakin memburuk. Dan akhirnya Raleigh mulai merasa tubuhnya kedinginan. Saat Stanhope menyelimutinya, Raleigh sudah meninggal dunia. Stanhope merasa sangat terpukul dan bersedih melihat Raleigh yang masih muda harus mati di depannya. Ketika dia kembali ke parit, pasukan Jerman masih belum mengendorkan serangannya. Di sana Stanhope melihat bagaimana kejamnya peperangan. Mayat-mayat pasukannya sudah berserakan di mana-mana. Sementara dia hanya bisa pasrah menunggu ajal menjemputnya. Hari Jumat 22 Maret 1918, beberapa tentara Jerman sedang menyisir parit pertahanan pasukan Inggris, di mana tak ada seorang pun yang selamat dari pertempuran brutal ini. Di sisi lain, Margaret menerima surat yang telah ditulis oleh Raleigh. Di surat itu, Raleigh menyampaikan kalau dia akhirnya bertemu dengan Stanhope, seorang pemimpin yang sangat dihormati pasukannya. Dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.